Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan dari volume 12, yaitu volume 12.5 tahun kedua. Di volume sebelumnya, cerita berakhir di mana pertarungan Ruen melawan Sakayanagi dengan kekalahan Sakayanagi, dan di video kali ini, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Gak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Cerita dimulai dengan prolog di mana ujian masih berlangsung. Di belakang panggung, suasana yang menegangkan terus berlanjut selama ujian khusus akhir tahun. Kamera perekam terpasang dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Di balik monitor, diskusi sengit antara peserta terus berlangsung. Sementara itu, pertarungan 1 lawan 1 antara perwakilan yang tak seorang pun diperbolehkan untuk campur tangan terus berlanjut. Bahkan wali kelas pun tidak mengetahui aturan keseluruhan ujian ini sebelum dimulai, termasuk aturan-aturan yang menyimpang. Di tengah situasi mendadak yang penuh tekanan, para siswa tetap berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi ujian ini. Dengan perasaan frustasi yang ditahan, Hoshinomiya mengamati jalannya ujian dengan nafas tertahan. Hanya satu hal yang diinginkan, kemenangan untuk kelasnya. Hoshinomiya bahkan menggeretakkan giginya begitu keras hingga rahangnya terasa sakit. Tapi dia sendiri tidak menyadari hal itu. Kalau saja dia bisa melakukan sesuatu, dia siap melakukan apapun untuk ujian ini. Aturan ujian khusus akhir tahun awalnya masih memberi ruang kecil bagi guru untuk ikut campur. Namun, ketika semuanya dimulai, aturan itu sepenuhnya berubah, dan ujian yang sama sekali berbeda diterapkan. Alasan perubahan mendadak ini tidak pernah dijelaskan oleh pihak sekolah. Tidak hanya Hoshinomiya, semua guru yang berhubungan dengan siswa kelas 2 juga tidak tahu apa-apa. Namun sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Sosok asing yang duduk di hadapannya, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai pengamat. Begitu pengamat ini dijadwalkan berkunjung ke sekolah, semua rencana Hoshinomiya menjadi berantakan. "Kenapa?" gumam Hoshinomiya dengan suara kecil. Sebuah kejadian yang tidak terduga setelah Horikita Shizune dikalahkan. Secercah harapan mulai terlihat. Namun tiba-tiba, Ainokoji Kiyotaka muncul dengan sikap dingin dan strategi tanpa ampun yang tidak dapat dipercaya kalau dia seorang siswa. Strategi yang digunakan juga kejam. Di layar, Ichinose Honami tampak tak berdaya, menunduk lesu, dan kekalahannya pun sudah pasti. "Bukankah ini nggak adil? Ini curang." Meski tidak ada yang mendengar, Hoshinomiya tidak bisa menahan keluhannya. Keberadaan kartu joker yang begitu luar biasa. Hoshinomiya dipaksa menyadari bahwa tidak ada peluang untuk menang melawan kartu terkuat yang dimiliki Cabashira. Yang bisa dilakukan hanyalah menutup layar dengan tatapan kosong. Keputusan akhir pertandingan terasa begitu kejam. "Dengan ini, ujian khusus akhir tahun dinyatakan selesai. Terima kasih atas kerja keras kalian." Ketua Dewan Sekolah, Sakayanagi, berbicara dengan nada penuh apresiasi. Seorang pria yang datang sebagai pengamat, ditemani oleh 4 wali kelas dan beberapa pria berbaju hitam, perlahan berdiri dari kursi mewahnya tempatnya duduk. Beberapa orang berpakaian hitam yang menunggu di belakang melihat ini dan buru-buru bersiap meninggalkan ruangan. "Terima kasih atas kesempatan ini, Ketua Sakayanagi. Bahkan sampai melakukan persiapan yang begitu banyak begini." Secangkir kopi mahal dan kudapan indah yang belum pernah dilihat Hoshinomiya sebelumnya hampir tidak disentuh. Tetapi dia tetap menunjukkan rasa terima kasih kepada Sakayanagi seolah menunjukkan rasa terima kasihnya. Sakayanagi buru-buru menyambut uluran tangan itu dan membungkuk dalam-dalam. "Sama sekali tidak, Perdana Menteri Kijima. Sebaliknya, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk datang ke sini," kata Ketua Sakayanagi. Ya, pria itu adalah Perdana Menteri saat ini, Kijima. Sebagai pendukung utama proyek SMA Kudo Ikusei ini, kedatangannya hanya untuk menyaksikan ujian khusus ini.
Dengan fakta itu, Hoshinomiya tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Kalau Perdana Menteri datang, perubahan aturan mendadak seperti ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Kijima kembali mengarahkan pandangannya ke monitor. Di layar, terlihat Ainokoji meninggalkan ruangan, sementara Ichinose masih terdiam dalam keterpurukannya, bahkan tidak mampu berdiri. Sungguh disayangkan, ada siswa yang harus dikeluarkan. Namun, kebebasan untuk menggunakan aturan ini sesuai strategi masing-masing harus tetap dihormati, kata Kijima sambil menatap layar. Mendengar itu, Ketua Sakayanagi berkata, "Terima kasih sudah berkata begitu. Sekolah kami juga didorong oleh Ogenshi Sensei untuk tegas meminta agar kami bertindak tanpa takut akan resiko di drop out." Mendengar kata-kata Sakayanagi, Kijima dengan santai menghentikan Sakayanagi yang sedang memberikan penjelasan atas siswa yang terdrop out tersebut. Para guru saling memandang dan memahami Ogi Xiao adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi. Aku mengerti. Namun, tentu saja sekolah akan memberikan perhatian penuh terhadap siswa yang dikeluarkan, kan? Tanya Kijima. Tentu saja, kami akan segera mencari sekolah yang cocok untuknya sesuai kemampuan dan potensinya, jawab Sakayanagi. Begitukah? Tolong lakukan, kata Kijima sambil memeriksa waktu di jam tangannya yang sederhana. Kemudian dia berbalik dan keluar ruangan diikuti oleh Sakayanagi yang segera mengejarnya. Seperti yang dijadwalkan, aku akan datang lagi pada 1 April nanti. Mohon bantuannya, kata Kijima. Tentu saja, Direktur Koenji juga sepertinya sangat menantikan pertemuannya dengan Anda, Perdana Menteri Kijima, jawab Sakayanagi. Iya, itu bagus. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Aku juga menantikan pertemuan itu. Selagi mengobrol, Kijima dan Sakayanagi meninggalkan ruangan. Para wali kelas yang tersisa akhirnya mengambil nafas dalam, merasa lega dari suasana yang berat itu. Selamat, Sae. Walaupun cuma sementara, kau sekarang di kelas A, ujar Hoshinomiya dengan senyum tipis. Aku mau bilang terima kasih, tapi ujian baru saja selesai. Ada juga masalah Mezune yang di drop out. Aku tidak bisa merasa senang dengan hal itu, jawab Cabashira. Mendengar itu, Hoshinomiya tidak bisa tidak bergumam dalam hatinya. Apa pengeluaran seseorang siswa lebih besar artinya daripada naik ke kelas A? Jawaban serius Cabashira membuat Hoshinomiya merasa semakin kesal. Pasti dia sebenarnya sedang menertawakan kejatuhanku, pikir Hoshinomiya dalam hatinya. Atau mungkin aku bahkan tidak ada dalam pandangannya. Setiap kali perasaan kesalnya muncul, kebenciannya terus menumpuk. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita ini menang. Aku tak bisa membiarkan kelasnya lulus di kelas A. Rasa benci yang mirip dengan keinginan untuk membalas dendam tumbuh jauh lebih besar dibandingkan sebelum ujian ini dimulai. Kemudian kita akan berpindah tempat. 14 Maret, usai berakhirnya ujian khusus akhir tahun pelajaran. Perwakilan dan setiap kelas dipulangkan kembali ke kelasnya masing-masing. Meskipun mereka belum benar-benar sempat menenangkan perasaan atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi, namun Ainokoji menilai mungkin yang lebih kebingungan adalah para peserta daripada perwakilan itu sendiri. Peserta harus mulai dengan memahami keseluruhan ujian. Apa yang terjadi di balik layar, bagaimana semuanya mencapai titik akhir. Tidak cukup hanya menerima kemenangan atau kekalahan. Mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan kembali ke kelas, di mana para peserta yang penuh rasa penasaran menunggu, Ainokoji melihat jelas kalau Horikita dan Yosuke memiliki banyak pertanyaan tentang pertarungannya dengan Ichinose. Tapi Ainokoji berpikir mungkin karena ada Cabashira Sensei, keduanya memilih diam sepanjang perjalanan menuju ke kelas. Kemudian beberapa saat akhirnya, Cabashira Sensei memecahkan keheningan itu lebih dulu dengan berkata, "Sebagai tambahan informasi,
Ujian khusus kali ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi yang dimiliki oleh kalian para perwakilan dengan para peserta yang menunggu di kelas itu berbeda secara mendasar. Hal yang sama-sama kalian pahami hanyalah hasil kemenangan atau kekalahan kelas dan keberadaan siswa yang harus dikeluarkan. Itu saja. Setelah kembali ke kelas, aku tidak akan memberikan penjelasan lebih rinci tentang hal ini, kata Cabasira. Mendengar itu, Horikita berkata, jadi aturan sebenarnya, atau lebih tepatnya aturan yang hanya diberikan kepada perwakilan, kami diperbolehkan untuk menjelaskan ini kepada para peserta, kan? Untuk menghindari kesalahpahaman? Tanya Horikita. Tentu saja, bagaimana cara kalian menanganinya, itu terserah kalian. Setelah ini, rencananya kita akan langsung bubar. Tapi jika ada hal yang menjanggal, diskusikanlah dan selesaikan sebelum selesai, kata Cabasira sebelum membuka pintu kelas. Dia menoleh ke arah Horikita dan memberikan saran tersebut. Baik, itu sudah menjadi rencana kami. Lagi pula, kami para perwakilan juga tidak tahu secara rinci bagaimana pertempuran masing-masing berlangsung. Rasanya perlu untuk berbagi informasi, kata Horikita. Tidak ada satupun perwakilan yang tahu secara pasti tindakan apa yang dilakukan oleh rekan mereka. Namun, Ainokoji menilai perhatian mereka pasti akan terfokus pada detail pertarungannya dengan Ichinose. Satu-satunya hal yang sudah diketahui adalah bahwa Ichinose kalah, dan Mizuno dipaksa untuk keluar dari sekolah. Kemudian sebelum pergi, Horikita berkata pada Ainokoji, kamu juga akan meluangkan waktu, kan, Ainokoji-kun? Tentu saja, aku memang tidak berniat untuk mengakhiri hari ini dengan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab, jawab Ainokoji. Mendengar jawaban Ainokoji, Horikita mengangguk, tampak merasa lebih lega dan Hirata juga ikut mengangguk setuju. Kemudian setelah itu, Cabasira dan Ainokoji, Horikita dan Hirata akhirnya kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, para peserta yang menunggu menyambut ketiganya dengan berbagai tatapan penuh rasa ingin tahu. Saat itu, ponsel yang sebelumnya dikumpulkan oleh guru mulai dikembalikan kepada para siswa. Ainokoji yang menerima ponselnya menghidupkannya. Sebuah pesan masuk, namun ia hanya membaca sekilas lalu memasukkannya kembali ke saku. Kemudian setelah itu, Cabasira Sensei dengan suara pelan namun tegas berbicara kepada para siswa yang masih tampak terguncang. Ujian khusus akhir tahun pelajaran ini telah berakhir dengan kemenangan kalian. Dengan ini, kelas 2B mendapatkan poin kelas yang sangat besar. Dan bisa dibilang, bulan depan, kalian hampir pasti akan naik menjadi kelas A pertama dari angkatan 3 tahun. Tapi, di sisi lain, kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa Mizuno dikeluarkan dari sekolah. Karena hal itu, aku merasa sulit untuk memberikan ucapan selamat secara langsung di sini. Namun, tetap saja, kalian telah berjuang dengan baik. Dan aku ingin mengapresiasi itu, kata Cabasira. Dalam situasi di mana kegembiraan tidak bisa dilepaskan begitu saja, Cabasira Sensei tetap memuji usaha para siswa dan menghargai kerja keras mereka. Namun, saat ini, kegembiraan belum sepenuhnya terasa di antara para siswa. Selain belum merasakan sepenuhnya kemenangan atau kekalahan, mereka juga harus menghadapi kenyataan kalau Mizuno dikeluarkan dari sekolah. Ainokoji menilai di suasana seperti ini, jika ada yang mendadak menunjukkan kegembiraan berlebihan, sudah pasti itu bakal menimbulkan pandangan negatif dari yang lain. Rasa ingin tahu mengetahui detail kejadian menjadi semakin besar. Di saat sebagian besar siswa ragu untuk bertanya langsung, Sudo adalah yang pertama membuka suara. Mizuno benar-benar dikeluarkan, Sensei? Tanya Sudo. Setengah benar, setengah salah. Memang benar kalau Mizuno sedang menyelesaikan proses pengunduran dirinya di ruangan guru. Tapi,
kalau kalian bisa mengumpulkan poin privat yang diperlukan di sini, dan sekarang pengeluarannya masih bisa dicegah. Mendengar itu, Ainokoji berpikir walaupun kelas mencoba untuk menyelamatkan Mizuno, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Saat ini, kelas harus mengumpulkan poin dari kelas lain atau bahkan dari angkatan lain, dan itu hampir tidak mungkin dilakukan. Ainokoji menilai mencegah pengeluaran Mizuno rasanya sudah tidak mungkin. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menerima kenyataan ini dalam diam. Di tengah suasana ini, Michan akhirnya membuka suara dengan nada penuh kekhawatiran. "Jadi, masih mungkin untuk bertemu dengannya nanti kan?" tanya Michan. Mizuno yang keras kepala dan Michan yang cenderung lemah lembut, meski terlihat bertolak belakang, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan cukup akrab. Cabashira yang mendapatkan pertanyaannya menjawab, "Entahlah, setidaknya untuk sekarang, itu sulit. Mizuno sendiri baru saja diberitahu tentang pengeluarannya, dan jelas, dia sedang sangat terguncang. Sampai dia bisa menenangkan diri, sepertinya tidak mungkin," jawab Cabashira. Saat mendengar Mizuno sedang terguncang, teman-teman sekelasnya saling pandang dengan ekspresi yang rumit. Kemudian Cabashira berkata lagi, "Mungkin masih banyak hal yang ingin kalian ketahui, tapi aku tidak diizinkan untuk menjelaskan lebih detail. Kalau ada pertanyaan, diskusikan saja setelah ini. Dari aku itu saja." Dengan kalimat itu, Cabashira Sensei langsung mengakhiri pembicaraan. Kemudian setelah itu, Horikita meminta izin dari Cabashira Sensei untuk berdiri di depan kelas. Kemudian berkata di depan kelas, "Maaf, aku perlu semua orang untuk tetap di sini sebentar. Kamu mau menjelaskan tentang pengeluaran Mizuno dan apa yang sebenarnya terjadi kan?" Nishimura, yang sudah tidak sabar menunggu momen ini, langsung bertanya pada Horikita dengan nada sedikit kesal. "Iya, aku rasa kita tidak bisa meninggalkan bagian yang masih belum jelas dari ujian khusus akhir tahun kali ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku perlu kerjasama dari semua orang," jawab Horikita. Mizuno yang kini tak lagi ada di kelas ini, harga kemenangan, pertarungan yang tidak sepenuhnya jelas dan detailnya masih belum diketahui, bahkan Koenji yang biasanya suka bertindak di luar dugaan tetap duduk diam di tempatnya. Saat Ainokoji melirik ke arahnya, Koenji malah sibuk menatap dirinya sendiri di cermin kecil yang dia bawa. Melihat itu, Ainokoji berpikir Koenji sebenarnya punya sedikit rasa ingin tahu soal detail ujian ini. Atau mungkin dia sama sekali tidak mendengarkan percakapan guru dan Horikita, dan hanya terobsesi dengan bayangan dirinya di cermin. Sulit untuk memastikan yang mana. Tapi satu hal yang jelas, bagi Ainokoji, Koenji tidak berniat pergi untuk sementara waktu. Kemudian setelah itu, Horikita melanjutkan kata-katanya. "Termasuk aku ingin menyelesaikan hal yang paling bikin penasaran lebih dulu," ujar Horikita sambil memulai penjelasan untuk menghilangkan perbedaan informasi antara perwakilan dan peserta. Horikita menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui kedua belah pihak, serta aturan-aturan yang menentukan kemenangan. Ketika perbedaan informasi mulai teratasi, gambar situasi pun perlahan menjadi lebih jelas. Kemudian Hirata secara jujur mengakui bahwa strateginya tidak berjalan lancar. Horikita juga menceritakan bagaimana dia berhasil membawa tim menuju kemenangan beruntun sebelum akhirnya kalah total dari Ichinose, yang menjadi lawan terakhirnya. Akhirnya, perhatian semua orang akhirnya tertuju pada satu hal. Bagaimana Ainokoji, sebagai perwakilan terakhir, berhasil mengalahkan Ichinose, lawan tangguh yang Horikita sendiri akui sangat sulit untuk dikalahkan. Namun di balik itu semua, keputusan tentang pengeluaran Mizuno juga tidak bisa dihindari. Menurutku, meskipun peran pengkhianat memiliki resiko dikeluarkan, kalau aturannya benar-benar dipahami, kemungkinan dikeluarkan hampir 0%. Aku pikir Mizuno dan Ainokoji juga memahami itu dengan baik. Saat nama Ainokoji disebutkan oleh Horikita, semua mata langsung tertuju pada Ainokoji. Melihat itu, Ainokoji berdiri dari tempatnya dan berjalan mendekati Horikita untuk memberikan penjelasan pada semua orang.
Di sisi lain, Cabashira Sensei terlihat tinggal untuk mengamati jalannya diskusi. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf atas fakta bahwa salah satu teman kita harus dikeluarkan, kata Enokoji sambil membungkuk sebagai tanda permintaan maaf. Mengatakan itu, Enokoji menilai penting untuk menjelaskan semuanya secara berurutan agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian Enokoji berkata lagi, peran pengkhianat memiliki resiko dan imbalan. Jika ketahuan, maka dia akan dikeluarkan. Tapi jika tidak, dia bisa mendapatkan 5 juta poin privat atau 50 poin kelas. Apapun pilihan Mizuno, keinginan untuk mendapatkan hadiah itu pasti sempat terlintas di pikirannya. Tapi, sifat dari peran ini membuatnya semakin lama dia bertahan, semakin besar kemungkinan informasi bocor ke kelas lawan. Karena itu, pilihan terbaik untuk menang adalah membuat pengkhianat mengaku lebih awal. Mengatakan itu, Enokoji berpikir Horikita dan Hirata yang sama-sama menjadi perwakilan sudah mempertimbangkan hal ini sejak awal. Kemudian Enokoji berkata lagi, Horikita, kamu yang langsung menghadapi Ichinose, pasti tahu betapa luar biasanya kekuatan dia dalam ujian ini. Itu adalah sesuatu yang kita semua sepakat, kan? Iya, dia sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa membayangkan cara untuk mengalahkannya, jawab Horikita. Mendengar pengakuan kalah tanpa ragu dari Horikita, Enokoji mengangguk lalu berkata lagi, aku juga merasakan hal yang sama. Sebelum bertemu langsung, aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi begitu ujian 1 lawan 1 dimulai, aku langsung menyadari betapa menakjubkannya Ichinose. Ujian ini benar-benar menjadi arena yang memungkinkan dia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena dia sangat memahami baik lawan maupun teman-temannya. Dengan kejelian luar biasa, dia bisa mengungkap kebenaran dan kebohongan sekaligus, kata Enokoji. Horikita yang mendengar itu mengangguk pelan sambil memejamkan mata seolah dia sedang mengingat kembali jalannya pertarungan. Dengan cara biasa, tidak ada peluang untuk menang. Tapi sebagai pemimpin, aku harus memikirkan cara untuk menang, apapun itu. Setelah berpikir keras dalam waktu yang singkat, aku menemukan satu-satunya cara untuk menang, kata Enokoji. Kemudian dia berhenti berbicara sejenak, seolah memberi waktu agar semua orang bisa mencerna kata-katanya. Setelah Enokoji merasa yakin semua sudah siap, dia melanjutkan lagi. Cara untuk menang adalah dengan membuat pengkhianat dikeluarkan sejak awal. Mendengar itu, semua orang terdiam. Namun Horikita yang di sebelah Enokoji berkata, maksudmu, mengeluarkan Mizuno, si pengkhianat, itu bagian dari strategi untuk menang? Gimana caranya hal itu bisa nyambung ke kemenangan? Tanya Horikita mewakili pertanyaan yang muncul di kepala semua orang. Mendengar itu, Enokoji berkata, kalau aku bertarung secara biasa, tidak ada cara aku bisa mengalahkan Ichinose. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Jadi, aku mendekati Ichinose sejak awal dan menawarkan kesepakatan. Kita berdua akan mengorbankan hak pengkhianat kita. Kalau hak itu dihilangkan dari kedua pihak, tidak akan ada pengkhianat. Tidak ada yang akan dikeluarkan. Dan tidak ada keuntungan atau kerugian tambahan. Untuk seseorang seperti Ichinose yang percaya diri bisa menang dengan cara biasa, kesepakatan ini seharusnya menarik, kata Enokoji. Kemudian berkata lagi, tujuanku adalah menggunakan hak pengkhianat itu untuk memaksa Ichinose terlibat. Secara tidak langsung, dalam pengeluaran Mizuno, itu satu-satunya strategi yang bisa aku pikirkan, kata Enokoji. Mendengar itu, suasana kelas langsung menjadi riuh. Beberapa mulai memahami apa yang Enokoji katakan, sementara yang lain masih bingung. Di tengah keributan itu, hanya Cabashira Sensei yang tetap tenang, memperhatikan dengan seksama. Memanfaatkan hak pengkhianat untuk saling mengorbankan. Memang, itu strategi yang masuk akal. Apalagi menghadapi Ichinose, dengan cara ini secara tidak langsung, Ichinose akan terlibat dalam pengeluaran Mizuno. Jadi, itu tujuanmu? Tanya Horikita
mulai memahami situasinya lebih cepat dibandingkan siswa yang lain. Kemudian, Ainokoji melanjutkan. Setelah menyadari bahwa dia, tanpa sadar, telah membantu mengeluarkan Mizuno, Ichinose terguncang hebat. Perasaan bersalah itu membuatnya kehilangan fokus, dan dia tidak lagi bisa bertarung dengan kemampuan penuhnya, kata Ainokoji. Sebentar, tunggu dulu. Mengatakan itu, Hirata tiba-tiba berdiri dengan nada tak sabar. Aku memang bertarung sebagai perwakilan, dan aku tahu aku tidak punya hak untuk mengeluh karena aku tidak bisa berkontribusi apa-apa. Tapi, apa ini benar-benar sepadan? Apakah kemenangan ini benar-benar layak dengan mengorbankan teman sekelas kita? Bahkan kalaupun itu 100% menjamin kemenangan, aku masih sulit menerimanya. Dan kalau ternyata kita kalah, apakah kamu tidak berpikir resiko itu terlalu besar? Bagiku, ini sudah melampaui batas seorang perwakilan. Mendengar itu, salah satu siswa setuju dengan Hirata dan bergumam pelan. Benar juga. Meskipun Ichinose mungkin akan terguncang karena membantu pengeluaran Mizuno, itu tidak berarti kita pasti menang, kan? Mendengar itu, Ainokoji menanggapi dengan tenang. Itu memang hasil akhir. Tapi, pertimbangannya adalah apakah aku harus kalah tanpa perlawanan atau mengambil resiko dan berusaha menang meskipun harus ada yang dikorbankan. Sebagai perwakilan, aku memilih yang kedua. Karena kalau kita kalah di sini, akibatnya bisa fatal. Kalau A-kelas menang sesuai ekspektasi dan kita kalah, poin kelas kita akan terpaut 300. Dengan waktu 1 tahun tersisa, tidak ada jaminan kita bisa mengejar ketinggalan itu. Setiap ujian punya dampak besar. Tapi ujian kali ini adalah pertarungan yang tidak boleh kita kalah, kata Ainokoji yang berpikir meskipun ada beberapa alasan yang dia sembunyikan, tidak ada kebohongan dalam latar belakang keputusannya. Apakah akan kalah tanpa ada yang dikorbankan? Atau mengorbankan seseorang untuk mengejar kemenangan? Ainokoji menilai tidak ada jawaban yang 100% benar untuk pertanyaan ini. Tapi, kenyataan bahwa kekalahan akan menjatuhkan kelas dari peluang masuk A-kelas adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata lagi, aku tidak berusaha membenarkan diriku. Tapi kalau mau, kita bisa ambil suara mayoritas di sini. Aku tidak berpikir banyak dari kalian yang akan bilang kalau lebih baik kalah daripada mengorbankan Mizuno. Mendengar kata-kata Ainokoji, kelas menjadi hening. Para siswa saling pandang untuk mengalihkan tatapan mereka. Melihat itu, Ainokoji merasa jelas bahwa tidak ada yang ingin mengambil suara mayoritas. Ainokoji juga yakin hori kita tidak akan benar-benar melakukannya. Karena tindakan itu hanya akan melukai perasaan semua orang. Menolak keputusan ini berarti membuka diskusi baru tentang pengorbanan yang pernah dibuat oleh siswa lain, seperti kasus Sakura sebelumnya. Namun, sesaat satu orang berkata, bukankah itu terlalu sombong? Apa tidak terlalu arogan kalau Ainokoji-kun memutuskan semuanya sendirian? Bahkan seorang perwakilan sekalipun tidak punya hak untuk mengorbankan Mizuno, kata Hirata dengan nada menekan menunjukkan keberaniannya untuk melindungi orang lain di atas dirinya sendiri. Mendengar itu, Ainokoji sudah memperkirakan ada argumen seperti ini. Benar, tapi karena tidak ada situasi di mana aku bisa berdiskusi dengan siapapun, aku tidak punya pilihan selain memutuskan sendiri. Dan aku tidak bisa berpikir seperti kamu, Yosuke. Ketika tanggung jawab atas nasib kelas ada di pundakku, aku merasa tugas utamaku adalah memastikan kelas ini menang. Ainokoji menjawab argumen Hirata dengan pandangan yang langsung ia utarakan. Mendengar itu, Hirata berkata, Tapi kalau memikirkan soal Mizuno yang dipilih secara acak, maaf, tapi Mizuno dipilih bukan tanpa alasan, jawab Ainokoji. Kenapa harus Mizuno? Ainokoji sudah menduga itu pasti menjadi pertanyaan yang suatu saat akan diajukan oleh seseorang.
Karena itu, Ainokoji memutuskan untuk memotong lebih dulu dengan menjawab sebelum pertanyaan itu muncul. Ketika aku memilih siapa yang akan dikorbankan, sejujurnya bukan karena aku tidak menyukai atau membenci teman sekelas, melainkan karena aku merasakan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan yang sangat kuat. Bukan seperti yang kalian pikirkan, bahwa aku memilihnya karena Mizuno tidak melakukan apapun, kata Ainokoji. Jadi, apakah maksudmu ada alasan yang masuk akal di balik itu? Tanya Horikita yang berusaha tetap tenang, menyadari bahwa Ainokoji sedang berbicara dengan maksud tertentu. Iya, kenapa yang aku buat mengundurkan diri adalah Mizuno? Itu karena... Mengatakan itu, Ainokoji menceritakan bagaimana informasi penting tentang ujian khusus akhir tahun yang seharusnya tidak boleh bocor dengan Ainokoji sebagai jenderal itu bocor. Dan itu ternyata adalah Mizuno yang membocorkannya. Kemudian, siswa yang tadi menentang juga mengingat kejadian beberapa waktu lalu dan berkata, "Sepertinya Horikita bilang ini harus dijaga kerahasiaannya, bukan?" Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Iya, itu memang aku yang meminta Horikita untuk membantuku. Salah satu alasan aku dipilih menjadi perwakilan dan tampil sebagai jenderal adalah agar ini mengejutkan. Ketika semua orang mengira Horikita yang akan menjadi jenderal, jika ada jenderal cadangan yang tiba-tiba muncul, lawan akan mulai berpikir yang aneh-aneh. Aku ingin memanfaatkan ini untuk menggoyahkan para peserta dari kelas Ichinose. Jika taktik ini berhasil, kami bisa meraih kemenangan tanpa ada yang mengundurkan diri. Tapi bukan hanya di hari ujian, bahkan sehari sebelumnya, sudah ada yang mengetahui bahwa aku akan menjadi jenderal. Jadi, informasi ini bocor sejak awal? Dan yang membocorkannya adalah Mizuno?" Tanya siswa di kelas. "Iya, aku sudah memberitahu bahwa informasi ini sangat penting dan berkaitan langsung dengan kemenangan. Jadi harus dijaga kerahasiaannya. Namun, tetap saja, informasi itu bocor ke kelas lain, dan begitu aku mengetahuinya, aku mulai melakukan penyelidikan," jawab Ainokoji. Sudo yang mendengar itu merasa ragu. Dia mengangkat tangan dan mulai berbicara. "Jadi, ada bukti bahwa Mizuno yang membocorkannya? Bahkan jika ada, dari mana kau mendapatkan bukti seperti itu? Bahkan jika itu Mizuno, pasti dia tidak akan begitu saja mengungkapkannya, kan?" Tanya Sudo. Sudo yang mendengarkan dengan seksama dan memahami percakapan ini mengajukan pertanyaan. Untuk menjelaskan hal ini, pertama-tama kita harus membahas kenapa Mizuno membocorkan informasi tentang kelas kami. Sulit membayangkan dia tanpa alasan menyebarkan informasi ke kelas lain, kata Sudo. Dengan Sudo sebagai pemimpin, siswa-siswa lainnya yang mendengarkan kalimat itu pun mengangguk. Melihat itu, Ainokoji berkata, "Apakah ada yang tahu bahwa Mizuno dan Hashimoto sedang berpacaran?" Mengatakan itu, Ainokoji tidak menjelaskan secara detail. Hanya bertanya seperti itu, sebagian besar siswa tampak terkejut. Saling berpandangan, jelas terlihat bahwa hampir semua dari mereka tidak tahu tentang hal ini. Namun, ada sebagian kecil yang tahu. Kushida dan Matsushita mengangkat tangan dari tempat duduk mereka. Kemudian Michan juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangan. Totalnya ada 3 orang. Kemudian Ainokoji berkata, "Karakter Hashimoto sudah sangat dikenal. Dia sangat fokus mengumpulkan berbagai informasi, termasuk dari kelas kita. Melalui Mizuno, dia sengaja menyampaikan informasi tentang kelas kami." Jadi, apa yang diminta pacarnya itu? Begitulah ceritanya, kata siswa di kelas. "Aku rasa hubungan pacaran mereka dimulai memang untuk tujuan itu," jawab Ainokoji. Kemudian Ainokoji berkata lagi, "Sudo, apakah kalian sebelumnya pernah dipanggil oleh Mizuno untuk membicarakan tentangku?" Sudo yang ditanya seperti itu memiringkan kepala, seperti tidak langsung mengingatnya. Tapi setelah Ainokoji menyebutkan beberapa anggota dan tanggalnya, dia mulai perlahan-lahan mengingatnya. Ternyata ada hal seperti itu ya. Kamu benar-benar tahu banyak," jawab Sudo. Kemudian Ainokoji berkata,
Aku tahu, pertemuan itu bukan Mizuno yang mengatur, melainkan Hashimoto yang memberi arahan dari belakang. Mendengar itu, Sudo terdiam mengingat kejadian itu. Sementara Ike tampak terkejut dan membuka mulut. Bagaimana bisa Ainokoji tahu hal seperti ini? Seharusnya itu rahasia, kata Ike. Mendengar itu, Ainokoji sudah menduga. Begitu dia membahas topik ini, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Ainokoji berpikir jika bisa, sebaiknya bukan dia yang menjawabnya, tapi biarkan orang itu yang secara sukarela berdiri dan mengkonfirmasi hal ini. Dan tidak lama orang itu berdiri dan berkata, "Itu aku yang bilang. Apa yang Ainokoji katakan itu benar. Tidak ada yang salah." Matsushita dengan kompak mengangkat tangan dan langsung menjadi saksi tanpa ragu. Melihat itu, Ainokoji merasa penilaian situasi yang sangat tepat, timing yang tak tertandingi dari Matsushita. Melihat situasi saat ini, Ainokoji menilai mungkin belum separuh siswa yang menerima, tapi setidaknya bisa membuat para siswa yang menentang untuk diam. Sekarang Ainokoji berpikir, alasan kenapa Mizuno mengundurkan diri sudah hampir selesai dibahas, karena ia merasa tidak perlu membuat semua siswa menerimanya. Cukup sebagian yang menerimanya, dan biarkan sebagian siswa lainnya tetap melanjutkan dengan rasa tidak percaya mereka. Secara singkat, Ainokoji menilai yang terbaik adalah jika setengah siswa menerima ini. Itu juga akan menjadi arah yang baik untuk masa depan kelas. Kemudian setelah itu, Sudo berkata lagi, "Ya, aku rasa aku sudah menerima hal ini. Tapi, bolehkah aku mengatakan 2 kata lagi?" Meskipun Sudo mengatakan telah menerima, Sudo masih memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan. Melihat itu, Ainokoji menilai Sudo memiliki pandangan yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian setelah Sudo mengatakan itu, dia mendorong kursinya dan berdiri, lalu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya kepada Ainokoji. "Aku tahu kamu berjuang keras demi kemenangan kelas. Rencana yang sudah dipikirkan gagal karena kebocoran informasi dari Mizuno, dan Ichinose ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan. Jadi kamu bertarung meskipun harus menerima kenyataan bahwa rekan-rekanmu terluka. Tapi, apa benar hanya dengan mengeluarkan Mizuno saja satu-satunya cara?" "Bukan, maksudku begini. Jika itu kamu, Ainokoji, aku rasa kamu pasti bisa menemukan cara menang tanpa harus ada yang dikorbankan." Mendengar itu, Ainokoji merasa Sudo sudah memahami kekuatan yang telah dia tunjukkan. Karena itu, Ainokoji menilai Sudo tampak merasa Ainokoji bisa menemukan cara yang lebih baik. Pandangan bahwa mungkin ada cara untuk menang tanpa mengeluarkan Mizuno bagi Ainokoji bukanlah pemikiran yang buruk. Karena sebenarnya, Sudo sudah menebak setengah benar. Kemudian, saat Ainokoji sedang berpikir untuk menghindari dengan kata-kata samar, seseorang di sebelah Ainokoji lebih dulu berbicara. Ainokoji memang memiliki kemampuan untuk menjadi kapten. Tapi di sisi lain, kenyataan bahwa lawan kita sangat kuat juga adalah fakta. Aku bisa menjamin hal ini karena aku langsung bertempur dengan Ichinose. Aku benar-benar tidak bisa melawan Ichinose dan segera menyadari bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Sebelum ada pergantian bermain, aku rasa Ainokoji juga pasti akan kalah. Aku bahkan tidak bisa mempercayai bahwa temanku berhasil menang. Kekalahan ini memberikan pukulan yang sangat besar untukku, kata Horikita. Mendengar kata-kata dari Horikita, Sudo berkata, "Begitu ya, Ichinose memang sangat kuat ya." Kemudian Horikita berkata lagi, "Apakah aku bisa menambahkan sesuatu? Kekuatan Ichinose adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah menghadapinya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan pilihan Ainokoji-kun. Bahkan, setelah melihat hasil ini, aku rasa tidak ada pilihan yang lebih baik dari ini. Ini adalah jalan yang harus dilalui untuk kemenangan kelas." Pemimpin kelas Horikita memberikan jawaban seperti itu. Tentu saja, tidak bisa dengan mudah merasa senang. Mencegah agar tidak ada anggota kelas yang mengundurkan diri adalah tugas Horikita. Tetapi dia juga harus menerima kenyataan bahwa rasa sakit adalah langkah yang perlu diambil. Mendengar itu, Sudo berkata, "Aku mengerti. Karena pemimpin kelas sudah berbicara, aku juga akan mendukungnya.
Sebenarnya, Ainokoji juga bertarung demi kelas, bahkan dengan kesiapan untuk menjadi sasaran kebencian dari teman-temannya. Kata Sudo sambil mengangguk, menunjukkan bahwa dia sepenuhnya menerima, lalu menarik kursinya dan duduk kembali. Mendengar pernyataan dari Sudo dan jawaban dari Horikita membuat Ainokoji sedikit terkejut. Awalnya, Ainokoji mengira keduanya akan memiliki pandangan yang berimbang. Tapi sekarang pihak yang menerimanya lebih banyak. Kritik terhadapnya tidak lagi berlangsung seperti yang dia bayangkan. Namun, saat Ainokoji sedang berpikir apakah perlu menambah bahan bakar ke api yang mulai padam, seorang siswa berkata dengan pelan, "Tapi itu sebenarnya ada 3 orang yang mengundurkan diri dari kelas kita kan? Yamauchi-kun, Sakura-san, dan kemudian Mizuno-san. Dan mereka semua ada kaitannya dengan Ainokoji-kun kan?" Orang itu adalah Azume. Meskipun Azume berbicara dengan ragu, dia mengungkapkan hal itu. Mendengar itu, Matsushita menganggap Azume dengan pertanyaan balik dengan suara lembutnya. "Apakah kamu mengatakan itu dengan maksud tertentu?" "Maksud? Hanya saja, ketika dilihat secara kebetulan itu muncul terlalu sering. Apa yang harus aku katakan ya?" Kata Azuma dengan kata-kata yang agak kacau. Intinya adalah, apakah ini benar-benar kebetulan? Mendengar kata-kata dari Azuma, Matsushita berkata, "Kamu kira Ainokoji-kun sengaja menyebabkan orang-orang mengundurkan diri?" "Aku tidak mengatakan sampai ke titik itu. Hanya saja, ke depannya, kita mungkin juga bisa menjadi korban. Bukankah ini tidak akan terjadi?" "Iya, aku mengerti apa yang Azuma maksud. Bisa dibilang aku sedikit khawatir. Ada rasa tidak aman juga." Mengatakan itu, Morimoto, salah satu murid di kelas, tampak juga merasa ragu. Dia mengkonfirmasi pertanyaan Azuma. Namun, hal tak terduga datang. Kushida berdiri kemudian berkata, "Tidak tahu apakah aku punya hak untuk berbicara, tapi bolehkah aku mengatakan 2 kata?" Melihat itu, Ainokoji merasa tidak bisa memastikan apakah saat ini Kushida menjadi malaikat atau iblis. Lalu Kushida pun berkata, "Apakah Azuma-kun dan yang lainnya berpikir Ainokoji sengaja membuat orang lain mengundurkan diri? Menurutku itu salah. Misalnya, tentang pengunduran diri Sakura-san, itu sebenarnya hanya karena obsesiku pada Horikita yang menyebabkan pengkhianatan pada kelas dan berujung pada pengunduran diri. Jika aku hanya mengikuti pilihan mayoritas, tidak ada yang akan mengundurkan diri. Jika Ainokoji-kun tidak bertindak, ujian tidak akan lulus, dan kelas akan kehilangan poin. Dengan kata lain, dia hanya mengambil pekerjaan yang tidak diambil oleh siapapun." Pengkhianatan Yamauchi juga serupa. Secara singkat, Mizuno-san juga melakukan beberapa tindakan yang bermasalah, yang menyebabkan ini terjadi. Di atas kebutuhan untuk mengorbankan sesuatu demi kemenangan, dia memilih tindakan yang paling sedikit merugikan dan menyelesaikan masalah. "Bukankah kita harus melihat ini dari sudut pandang yang lebih positif?" kata Kushida. Yang artinya, apapun itu, langkah-langkah yang diambil semuanya adalah tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan kelas. Kushida menjelaskan hal ini kepada Azuma dan yang lainnya. Dengan dukungan dari Kushida dan Matsushita, meskipun Azuma dan yang lainnya masih agak tidak puas, akhirnya mereka menurunkan tangan mereka. Namun setelah saat itu, seorang siswa bangkit dan membuka pintu kelas. Sudo yang pertama kali menyadari keanehan memanggil Koenji. "Kemana kamu pergi, Koenji?" "Kemana? Sepertinya sudah waktunya mereka mengembalikanku," jawab Koenji. "Pembicaraan belum selesai," balas Sudo. "Aku ada janji dengan seorang wanita. Cuma menghabiskan waktu di sini sebentar. Aku tidak mau terlambat untuk kencan. Jadi, aku pamit dulu." Tak berubah. Benar-benar orang yang tidak mau diatur ya. "Kamu tahu kan, apa yang sedang dibicarakan ini sangat penting," kata Sudo. "Penting? Tidak ada elemen penting di sini. Aku benar-benar tidak tahu," jawab Koenji, sambil mengabaikan komentar Sudo, lalu pergi dari kelas.
Dengan kepergian Koenji, ritme kelas tampak terganggu. Namun Cabashira nilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyela pembicaraan. Jadi, dia kembali ke depan kelas. Meski bukan karena Koenji, tapi rasanya lebih baik kita berhenti dulu sebentar. Mengatakan itu, Cabashira merasa tidak bisa menunggu sampai siswa melanjutkannya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk menghentikan diskusi sementara sebagai wali kelas. Mendengar ini, Hirata yang sejak tadi hanya diam di sudut mengamati, tidak mengajukan protes. Kemudian Cabashira memberikan informasi. Poin kelas setelah ujian akhir semester. Kelas Hori kita, 1233 poin. Kelas Sakayanagi, 1093 poin. Kelas Ruen, 1040 sampai 1090 poin. Kelas Ichinose, 714 poin. Kelas Hori kita sedikit unggul dan naik ke kelas A. Kelas Sakayanagi dikejar ketat oleh kelas Ruen dengan selisih poin yang sangat tipis. Terakhir, kelas Ichinose tertinggal jauh di belakang. Ini adalah jumlah poin kelas saat ini. Tapi ketika nanti Sakayanagi mundurkan diri, kelas akan dikenakan hukuman yang hampir pasti akan mengurangi poin. Sejauh ini, Ainokoji merasa belum ada siswa di kelas 2 yang memilih mengundurkan diri secara sukarela. Jadi status hukuman tersebut masih belum jelas. Namun, berdasarkan penyelidikan terbaru terhadap kasus-kasus sebelumnya, dan seperti yang diperkirakan, ada kemungkinan pengurangan 300 poin kelas. Artinya, jika kelas Sakayanagi menerima hukuman serupa dengan kasus sebelumnya, poin mereka bisa turun menjadi 793 poin, yang akan membuat mereka langsung jatuh ke peringkat ketiga. Memikirkan itu, Ainokoji menilai ini akan meningkatkan kemungkinan terbentuknya pola 2 kuat dan 2 lemah di antara kelas-kelas tersebut. Sampai di sini dulu video part ke-1 dari volume 12.5. Jika kalian perlu part kedua, kalian bisa subs, like, dan komen yang mengandung diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.